credo che però questa partita ci dia più forza nonostante la sconfitta e ci fa capire che siamo una grande squadra. Langsung diputuskan tepat hari ini, PSSI langsung bikin se-Asia Tenggara gegar. PSSI langsung beri kabar mengejutkan perihal pelatih timnas. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) secara resmi mengumumkan bahwa pelatih asal Italia, Roberto Mancini, telah menandatangani kontrak untuk menjadi pelatih kepala tim nasional Indonesia. Pengumuman besar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kabar ini mengejutkan publik sepak bola tanah air maupun dunia internasional. Mancini, yang dikenal sebagai arsitek sukses di balik kemenangan Italia pada Euro 2020, kini akan memimpin Garuda menuju level yang lebih tinggi di kancah sepak bola Asia. Erick Thohir menyebut bahwa perekrutan Mancini merupakan bagian dari rencana besar transformasi sepak bola Indonesia. Kita ingin membangun fondasi sepak bola nasional dengan standar dunia. Mancini bukan hanya pelatih, tapi juga mentor bagi seluruh sistem pelatihan nasional, ujar Erick. Erick menambahkan bahwa Mancini melihat potensi besar di sepak bola Indonesia dan percaya bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan sistem yang tepat, Garuda bisa bersaing di level Asia. Kabar kedatangan Mancini segera menjadi trending di berbagai platform media sosial. Ribuan komentar positif membanjiri akun resmi PSSI dengan sebagian besar supporter menyebut langkah ini sebagai revolusi sepak bola Indonesia. Kapten Tim Nasional Indonesia mengaku tak sabar bekerja sama dengan pelatih baru tersebut. Ini kesempatan besar. Mancini adalah pelatih dengan mental juara. Saya dan rekan-rekan siap belajar dan beradaptasi dengan filosofi sepak bola modern yang ia bawa, ujarnya. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk juga menanggapi positif kedatangan Mancini. Mereka berharap pengalaman Mancini di Eropa dapat membantu para pemain muda Indonesia berkembang lebih cepat. Kami ingin belajar tentang taktik dan disiplin dari pelatih kelas dunia. Ini mimpi jadi kenyataan, kata Marcelino. Dalam sesi wawancara perdananya, Mancini menyampaikan rasa antusiasme atas tantangan barunya di Asia Tenggara. Saya telah mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia selama beberapa waktu terakhir. Ada gairah, energi, dan bakat yang luar biasa di sini, tutur Mancini. Ia menjelaskan bahwa fokus utamanya di tahun pertama adalah pembangunan fondasi taktik dan fisik. Mancini ingin mengubah gaya bermain Indonesia menjadi lebih modern, agresif, dan efisien dengan penekanan pada penguasaan bola dan pressing cepat. Sepak bola modern menuntut kecepatan berpikir dan organisasi yang kuat. Saya ingin melihat Indonesia bermain dengan identitas yang jelas, berani menyerang tapi tetap disiplin, ujarnya. Selain melatih tim senior, Mancini juga akan memimpin proyek pembinaan usia muda melalui kerja sama dengan pelatih akademi di seluruh Indonesia. Kita tidak bisa hanya fokus pada hari ini, kita harus menyiapkan masa depan. Saya ingin setiap anak Indonesia bermimpi menjadi pemain nasional dengan sistem yang mendukung mereka, tambahnya. Beberapa pengamat menilai bahwa Mancini akan menghadapi tantangan adaptasi terhadap kultur sepak bola Asia. Mancini dikenal sangat disiplin dan detail, tapi sepak bola Asia punya dinamika yang berbeda. Ia harus cepat memahami karakter pemain Indonesia, ujar analis sepak bola Rudi Eka Prasetya. Selain itu, isu komunikasi juga menjadi sorotan. Namun PSSI memastikan bahwa Mancini akan dibantu oleh asisten pelatih lokal serta penerjemah profesional yang berpengalaman di dunia sepak bola internasional. PSSI juga telah menyiapkan fasilitas latihan baru di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, sebagai markas permanen tim nasional di masa depan. Kehadiran Roberto Mancini menandai babak baru dalam upaya modernisasi sepak bola Indonesia. Setelah beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan di level ASEAN, kini publik menaruh harapan besar agar timnas bisa bersaing dengan kekuatan besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Analis sepak bola Asia, Takumi Watanabe, menilai langkah Indonesia sebagai sinyal ambisi besar. Mancini adalah sosok yang berpengalaman dengan pendekatan taktik yang terstruktur. Jika diberi waktu dan dukungan penuh, Indonesia bisa mengalami lompatan besar dalam beberapa tahun, ujarnya kepada media Jepang di Asian Football Review.
Namun Watanabe juga mengingatkan bahwa transformasi sepak bola nasional tidak hanya bergantung pada pelatih. Sistem kompetisi, pembinaan pemain muda, dan profesionalisme klub juga harus meningkat. Mancini bisa memulai proses itu, tapi hasil nyata membutuhkan konsistensi. Tambahnya, kabar perekrutan Mancini juga menarik perhatian media internasional. Harian olahraga Italia La Gazzetta dello Sport menulis, dari Wembley ke Jakarta, Mancini memulai petualangan baru. Sementara portal olahraga Inggris The Guardian menyebut langkah tersebut sebagai salah satu perekrutan paling berani di Asia dalam dekade terakhir. Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) turut memberi ucapan selamat kepada mantan pelatih mereka itu melalui unggahan media sosial resmi. Buona fortuna Mr. Mancini, kami percaya Anda akan membawa semangat Italia ke sepak bola Indonesia, tulis FIGC. Kedatangan Roberto Mancini menandai babak baru bagi sepak bola Indonesia. Ia bukan hanya membawa reputasi besar, tapi juga harapan jutaan penggemar yang rindu akan prestasi nyata di level internasional. Dengan pengalaman, disiplin, dan visi modern yang ia bawa, publik menantikan bagaimana Mancini akan menyalakan semangat baru di tubuh Garuda. Kini, tugas besar menanti, membangun sistem yang kuat, membentuk karakter juara, dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Seperti kata Mancini dalam penutup konferensi persnya, ini bukan sekadar proyek, ini mimpi yang ingin kita wujudkan bersama. Saatnya Garuda terbang lebih tinggi. Sementara itu, perjalanan timnas Indonesia sebelum era Mancini ditutup dengan kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia harus tersingkir setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak di ronde keempat. Kekalahan tersebut membuat pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert, resmi terdepak dari kursi pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert tercatat punya jasa besar bagi karier Dean James, bek berusia 25 tahun yang mengaku berterima kasih kepada legenda Belanda itu. Pasalnya, Kluivert adalah pelatih yang memberikan debut internasional pertama bagi James bersama timnas Indonesia. Saya rasa itu sungguh disayangkan karena dia pelatih yang baik dan staf di sekitarnya juga. Tapi kalau kita tidak berhasil, kita tahu ada konsekuensinya. Sayang sekali semuanya harus berakhir seperti ini, ujar Dean James kepada media Belanda Tubantia. Dean mengaku telah mengirim pesan singkat kepada Kluivert setelah pelatih itu resmi diberhentikan. Saya sangat berterima kasih padanya untuk itu. Dia sangat penting bagi saya dan keluarga saya, dan saya pun menyampaikannya. Saya bahkan menulis pesan, terima kasih atas segalanya dan semoga sukses di masa depan, ujarnya. Dean juga mengungkapkan rasa kecewanya usai gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia. Kami sudah sangat dekat, lalu kami kalah di 2 pertandingan itu dan itu sungguh disayangkan. Tapi ya sudahlah, begitulah adanya. Kami harus terus berjuang. Saya rasa Indonesia belum pernah sejauh ini. Kalau sudah sedekat ini, tentu saja kita ingin mencapainya, ucapnya. Bek Go Ahead Eagles itu menegaskan bahwa meski hasilnya mengecewakan, perjalanan timnas Indonesia di bawah Kluivert tetap harus diapresiasi. Ia menilai skuad Garuda telah menunjukkan perkembangan besar dan menjadi fondasi penting untuk masa depan. Sekarang kami harus fokus ke Piala Asia 2027, ujar Dean. Saya yakin pengalaman dari kegagalan kali ini akan membuat timnas Indonesia tampil lebih kuat.